Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Mari kita awali kajian ngopi berkah kita dengan doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ala hadhihi al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baik hadirin yang sama-sama mengharapkan ridha Allah, mari kita mulai kajian kita ngopi berkah, ngobrol pagi bersama kajian Ahad. Hari ini kita mengambil tema antara takdir, ikhtiar dan tawakal. Ada 3 tema ya: takdir, ikhtiar dan tawakal. Kita akan bahas bagaimana hubungannya ketiga hal tersebut. Ini sangat penting dalam memandu hidup kita ya. Sebelum kita mulai membaca Al-Quran, saya ingin mengingatkan kembali rukun iman kita itu ada berapa? Barangkali Mas ada yang lupa? 6. Kenapa rukun iman kita 6? Dalilnya apa Pak? Ada yang masih ingat? Maksudnya nggak usah hafal, tapi kenapa rukun kita? Rukun iman itu 6. Ceritanya dulu-dulunya gimana gitu? Masih ingat gak? Jadi ada hadis sebenarnya panjang, tapi intinya adalah Rasul sama sahabat sedang ngumpul satu majelis kajian kayak gini lah ya. Kemudian ada seorang laki-laki yang datang, yang dengan pakaian yang putih bersih, kemudian langsung menghadap Nabi dan sangat dekat ya, hampir menempel ya antara lututnya dengan lutut beliau, dan bertanya tentang 3 hal apa saja, tentang iman, Islam dan ihsan. Jadi orang tersebut bertanya dan dijawab oleh Nabi. Kemudian orang tersebut benar sodaka. Orang itu menjawab, Anda benar. Bertanya dan dia yang membenarkan. Setiap kali bertanya selalu berkata begitu. Rukun Islam, rukun iman, ihsan, kan? Sampai hari bertanya juga tentang tanda-tanda hari kiamat. Nah, terkait dengan ini rukun iman, maka yang terakhir tentang rukun iman disampaikan oleh Nabi adalah yang orang tersebut bertanya, fa'akhbirni 'anil iman. Ya, fa'akhbirni 'anil iman, kemudian kabarkan kepadaku atau beritahukan kepadaku apa itu iman. Nabi menjawab, qala antu'mina billah, yang pertama beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan para malaikat, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhiri, dan hari akhir, wa tu'mina bil qadri, bil qadari, dan beriman kepada qadar khairihi wa syarrihi, yang baik maupun yang buruk.
Qadar ini dalam konteks ini sama dengan takdir. Ini bahasa di hadisnya adalah bil qadari. Wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi ini suatu yang wajib diimani oleh semua orang Islam, orang yang beriman. Salah satu yang harus diimani adalah kita yakin bahwa Allah memiliki qadar atau takdir. Kalau yang tidak beriman berarti yang kafir. Tidak beriman tentang salah satu rukun iman sudah dalam ulama dikatakan kafir. Bahkan tidak mengimani salah satu surat dalam Al-Quran itu sudah digolongkan dalam kafir karena mengingkari ayat Allah. Jadi ini merupakan salah satu iman, salah satu rukun iman adalah wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Takdir itu ada yang baik, ada yang buruk. Nah, kita akan bahas sekarang adalah tentang ayat-ayat tentang takdir. Yang pertama, ayat bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dengan takdirnya. Silakan dibaca surat Al-Furqan ayat 2 dari Mas Rahmat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sarikum fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqad. Al-Furqan ayat 2 alladzina hum Mata yang singan. Baris kedua. ayat berapa itu? Itu baris keduanya tadi. Baris keduanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi lahu mulku samawati wal ardi wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Ya, kita bahas satu-satu ya, langsung saja kami banyak ayatnya. Jadi alladzi artinya dia yang. Satu orang alladzi. Kalau dua orang alladzani, banyak orang alladzina. Alladzi dia yang, Ini raja. ya, lahu baginya, bagi dia. Maksudnya ini Allah ya. Lahu itu bagi dia Allah, miliknya. Lahu itu bisa miliknya atau bagi dia miliknya. Mulkus samawati, mulku di sini kerajaan. Mulkus samawati kerajaan langit. Samawat itu jamak dari samaun. Samawat jamaknya samawat. Tunggalnya as-sama'u. Satu langit as-sama'u, banyak langit as-samawat. Kerajaan langit, langit-langit sebenarnya jamaknya. Milik Allah lah kerajaan langit wal ardi dan bumi, walam yattakhid, dan dia tidak mengambil. Ittakhadha ya, yattakhidu artinya mengambil sebetulnya. Walam yattakhid, dan dia tidak mengambil waladan, anak, seorang anak. Jadi maksudnya dia tidak memiliki anak. Ini hanya untuk menegaskan bahwa orang yang menganggap Allah punya anak itu keliru. Tuhan tidak punya anak. Walam yakun, dan tidak ada bagi dia, walam dan tidak yakun ya, ada, tidak ada bagi dia, lahu baginya Allah, syarikun sekutu, teman, tidak ada sekutu, tandingan, fil mulki dalam kekuasaannya, dalam kekuasaan atau kerajaannya. Wa khalaqa, dan dia telah menciptakan kulla syai'in, setiap sesuatu. Dia telah menciptakan setiap sesuatu. Faqaddarahu, maka dia qaddara itu menetapkan. Jadi bisa menetapkan, menentukan, memperhitungkan, mengukur, mentakdirkan. Kalau bahasa kita enaknya memang mentakdirkan, cuma kan masih belum takdir itu apa ya? Jadi menetapkan.
wa khalaqa kulla syai'in, dan dia telah menciptakan segala sesuatu, faqaddara, maka dia menetapkan kulla syai'in, menetapkannya, takdiran, ya, faqaddarahu, dan memberi ketetapan, takdiran. Jadi ini ada qaddara itu menetapkan ukuran, takdiran juga ukuran. Jadi ini dimaknai menetapkan ukuran dengan sebaik-baik ukuran, itu maknanya begitu. Faqaddara juga menetapkan ukuran, takdiran itu sebaik-baik ukuran. Jadi perhitungannya dengan hikmah, dengan tepat. Saya ulangi lagi. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard, yang baginya kerajaan, yang miliknya kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak memiliki anak, dan tidak ada bagi dia sekutu, syarikun fil mulki, dalam kekuasaannya, wa khalaqa kulla syai', dan dia telah menciptakan segala sesuatu, faqaddarahu taqdira, dan dia menetapkan takdirnya dengan sebaik-baik ukuran, sebaik-baik ketetapan. Ini ayat tafsirnya adalah, yakni segala ini Ibnu Katsir, ya. Langsung saya baca tafsirnya. Yakni segala sesuatu selain dia adalah makhluk yang dimiliki, sedangkan dialah yang menciptakan segala sesuatu, yang menguasainya, yang memiliki, dan Tuhannya. Segala sesuatu berada di bawah kekuasaannya, diatur olehnya, tunduk kepadanya dan kepada takdirnya atau ketetapannya. Ini tafsir dari Ibnu Katsir, tidak panjang, hanya seperti ini saja. Jadi intinya adalah bahwa semua makhluk itu berada dalam kekuasaan Allah, diatur oleh Allah dan tunduk kepada takdir, ketetapannya. Jadi ini ayat yang menjadi dalil bahwa segala sesuatu diciptakan dengan takdirnya. Dan yang kedua, silakan dibaca Al-Qamar ayat 49. Pendek saja ayatnya, dibaca yang udah ketemu. Silakan. Ayatnya pendek. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا كل شيء خلقناه بقدر. Ya. Ini ayat tentang bahwa Allah menciptakan sesuatu itu dengan ukuran tertentu, dengan kadar tertentu. Inna, sesungguhnya kami. Jadi inna itu sebetulnya, ya hadirin, inna itu sebetulnya yang ada alifnya belakang itu asal usulnya dari lafal inna pendek sama na kami. Jadi makanya itu jadi ditasdid. Aslinya tuh in sama na. Inna, sesungguhnya kami, kulla syai'in, setiap sesuatu, khalaqnahu, kami menciptakannya, biqadarin, dengan ukuran tertentu. Ini menciptakan sesuatu dengan kadar tertentu. Jadi kalau tadi semua ciptaan ada dengan ketentuan, dengan takdir, nah sekarang biqadarin artinya dengan kadar tertentu. Misalnya kadar rezeki, kadar umur, ya tertentu, ya kadarnya tertentu. Jadi tafsirnya dari ayat ini, sesungguhnya Allah atau kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran tertentu, ya. Ya, tafsirnya adalah, yakni dia telah menentukan ukuran masing-masing makhluknya
dan memberi petunjuk kepada semua makhluknya. Karena itulah para imam di kalangan ahlus sunnah menyimpulkan dalil dari ayat ini yang membuktikan akan kebenaran dari takdir Allah yang terdahulu terhadap makhluknya, yaitu pengetahuan Allah akan segala sesuatu sebelum kejadian dan ketetapan takdirnya terhadap mereka sebelum mereka diciptakan olehnya. Ini tadi ya, sudah ada dua ya. Pertama diciptakan dengan takdir, kedua diciptakan dengan ukuran. Yang ketiga sekarang, ini Al-Hadid ayat 22. Jadi Hadid ayat kedua, ini tentang bahwa takdir kita itu tertulis di Lauh Mahfuz. Al-Hadid ayat 22, silakan dibaca. Masalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. Baik. Ya, langsung terjemahkan. Ma asoba. Ma di sini artinya tidak. Asoba itu fi'il madhi, kata kerja lampau. Ma asoba. Jadi gini, ini kata kerjanya lampau, tapi sebetulnya digunakan juga untuk kejadian yang akan datang. Maka ini menunjukkan sebuah kepastian. Jadi kalau Allah menggunakan fi'il madhi, kata kerja lampau, tetapi untuk menunjuk sebuah kejadian yang juga berlaku untuk yang akan datang, maka menunjukkan sebuah kepastian. Gaya bahasa, kalau dalam bahasa Arab, dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia kan nggak mungkin ya menggunakan kata lampau, tapi untuk kejadian yang akan datang kan nggak mungkin. Tapi di bahasa Arab mungkin menggunakan kata lampau untuk kata yang untuk maksud yang akan datang juga, itu menunjukkan sebuah kepastian yang pasti terjadi. Ma asoba dan tidaklah menimpa min musibatin, min musibah dari suatu musibah fil ardi di bumi wala fi anfusikum dan tidak pula di diri kalian illa fi kitabin kecuali sudah ada di kitab. Nama maksudnya adalah Lauh Mahfuz. Tidak menimpa suatu musibah di bumi maupun di diri kalian kecuali sudah tercatat dalam sebuah kitab. Fi kitabin min qabli, sebelum an-nabro'a. Nabro'a itu asal katanya dari baro'a, yabro'u. Aslinya nabro'u, tapi karena ada an, maka i'rabnya akhirannya menjadi a, nabro'a. Aslinya nabro'u. Kami nabro'a, baro'a yabro'u. Kalau kami nabro'a, aslinya nabro'u karena ada an, jadi an nabro'a. Itu artinya menciptakan atau mengadakan yang tidak ada. Jadi an-nabro'a min qabli an-nabro'a, dari sebelum kami menciptakan dia siapa? Ya, tadi anfusikum. Jadi ma asoba min musibatin, tidaklah menimpa musibah fil ardi di bumi wala fis anfusikum, dan tidak pula di diri kalian illa kecuali fi kitabin, sudah tertulis dalam satu kitab Lauh Mahfuz, min qabli an nabro'aha, sebelum kami menciptakannya. Jantan iya teh sebelum diciptakan itu
sudah dicatat, ditulis takdirnya. 4 bulan gitu ya. Nah, nanti ada keterangannya. Di hadis itu 50 tahun sebelum diciptakan. Ya, 50.000 tahun. Ada hadisnya. Jadi inna dzalika, sesungguhnya yang demikian itu Allah, bagi Allah yasirun ya. Itu mudah. Saya ulang lagi, tidaklah menimpa suatu musibah dalam di bumi maupun di diri kalian kecuali sudah ada dalam sebuah kitab sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Jadi takdir itu sudah tertulis di lauh mahfuz. Ini tafsirnya juga pendek sekali tafsirnya. Allah menceritakan tentang takdir yang telah ditetapkannya atas makhluknya sebelum dia menciptakan semuanya, yakni sebelum kami ciptakan manusia dan makhluk lain. Tafsirnya begitu. Ini ada hadis dari Imam Ahmad. Bersumber dari sahabat Abdullah ibnu Amr ibnu As, mengatakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW menyampaikan, artinya Allah telah menetapkan ukuran-ukuran atau qadar ya semua makhluk sebelum menciptakan langit dan bumi dalam jarak 50.000 tahun. Ini harus dipercaya, ini hadis sahih. Jadi ini juga diriwayatkan selain oleh Imam Ahmad juga Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Sahih. Jadi ini sahih bahwa takdir itu diciptakan sebelum langit dan bumi diciptakan dalam jarak 50.000 tahun. Ini hadis sahih. Jadi apa yang beribadah dan sudah ditakdirkan, dicatat. Kemudian yang berikutnya ayat yang tentang takdir yang terakhir, tidak menimpa kecuali takdir. Silakan At-Taubah ayat 51. Mas Mus. Habisin. At-Taubah seperti itu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ومولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Baik. Dan terjemahannya, Qul, katakan olehmu Muhammad. Karena ini kan Quran ini kan pertama diwahyukan kepada Nabi Muhammad, jadi perintahnya kepada Nabi Muhammad. Qul, katakan olehmu ya Muhammad, lan, tidak akan pernah. Jadi sama-sama tidak itu ada la, ada lam, ada lan. Kalau Allah menggunakan lan berarti tidak akan pernah. Bahasa Inggrisnya never. Tidak akan pernah itu. Jadi sama-sama tidak, kalau lan itu tidak akan pernah. Lan yusibana, ini idgham bi gunah jadi la yusibana. Tidak akan pernah menimpa kami, katakan oleh Muhammad, la yusibana, tidak akan pernah menimpa kami illa kecuali ma apa-apa kataballah yang Allah telah mencatat, yang Allah telah menetapkan lana bagi kami. Katakan Muhammad, tidak akan menimpa kami kecuali yang Allah telah tetapkan bagi kami. Huwa dia Allah maulana, penlindung kami. Wa 'alallah, dan kepada Allah falyatawakkalil mu'minun. Maka bertakwalah, hendaknya bertawakal orang-orang yang iman. Jadi tidak menimpa kecuali yang sudah ditakdirkan. Jadi ini tafsirnya juga pendek nih, tafsirnya nih ya. Ibnu Katsir cuma bilang artinya kami sepenuhnya berada di bawah kehendak dan kekuasaan Allah. Nah ini tentang takdir, dalil-dalilnya saya anggap selesai masih banyak ya, tapi saya ambil ini saja tentang takdir. Kita harus meyakini bahwa ada takdir
yang itu bisa baik bisa buruk, itu terserah Allah, kan? Kalau kita masih ingatkan di apa tuh, yang apa tuh, sebenarnya takdir itu kan sudah ditetapkan pada tadi ya 50.000 tahun sebelum. Tapi kemudian disampaikan oleh malaikat Jibril ketika 4 bulan di kandungan, ya. Ada masalah apa? Dalam masalah rizkinya, masalah amalnya, masalah ajalnya, masalah bahagia dan sedihnya, bahagia dan celakanya. Sekarang kita akan pindah ke tentang tawakal. Jadi kita harus mengimani ada takdir, dan takdir itu ada baik, ada buruk. Ini firman Allah, dan tafsirnya sudah kita sampaikan tadi. Kemudian ada tawakal sekarang. Silakan dibaca. Silakan. Mau dari Mas Rahmat lagi boleh, mau dari Mas Mus lagi boleh. Silakan. Mas Mus. Balik. Surat Talak atau Surat Hud. Surat Hud ayat 123. Ini perintah Allah untuk kita bertawakal. Mana? Surat Hud ayat 123. Perintah untuk bertawakal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله غيب السماوات والأرض وإليه رجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. Walillahi, dan kepunyaan Allah, ghaibus samawati, yang ghaib di langit, wal ardi, dan bumi. Jadi kita kan ada yang enggak lihat, ada yang enggak tahu, yang ada di langit dan yang di bumi. Ghaibus samawati wal ardi, milik Allah yang ghaib di langit dan bumi. Wa ilaihi, dan kepadanya Allah, yurja'u, dikembalikan. Al-amru ya, semua urusan. Nah, kullahu ya, kulluhu semua. Wa ilaihi, dan kepadanya yurja'u, dikembalikan. Al-amru kulluhu, semua urusan. Fa'budhu, maka sembahlah dia. Wa tawakkal, dan bertawakallah alaihi, kepadanya. Yang ala itu sebenarnya artinya atas, tapi konteks dalam bahasa Indonesia dalam konteks ini bisa dimaknai kepada. Wa tawakkal, dan bertawakallah alaihi, kepadanya. Wa ma rabbuka, dan tidaklah Tuhanmu bi ghafilin, lalai, amma, dari apa-apa, ta'malun, yang kalian kerjakan. Saya ulangi, dan milik Allah semua yang ghaib di langit dan di bumi, dan kepadanya dikembalikan semua urusan. Maka sembahlah dia, tawakallah kepada dia, dan tidaklah Tuhanmu lalai dari apa-apa yang kamu amal kerjakan. Tafsirnya, Allah menyebutkan bahwa dia maha mengetahui semua yang ghaib yang terdapat di langit dan di bumi, dan hanya kepadanya lah semuanya akan dikembalikan. Lalu dia akan memberikan kepada setiap orang apa yang diamalkan selama di dunia, kelak pada hari perhitungan amal perbuatan. Dan hanya milik dialah semua makhluk serta semua urusan. Allah telah memerintahkan agar dirinya disembah dan sebagai sandaran untuk bertawakal. Jadi tawakal itu artinya menyandarkan, mewakilkan, memasrahkan urusan. Karena sesungguhnya dia Allah yang akan memberikan kecukupan kepada siapa yang bertawakal kepadanya. Ya, jadi perintah tawakal. Semua perintah yang ada di Quran aslinya hukumnya wajib.
kecuali ada dalil yang memalingkan menjadi sunnah atau yang lain. Jadi tawakal di sini perintah Allah. Kemudian kapan bertawakal? Surat Ali Imran ayat 159. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Saya baca artinya langsung saja ya. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Kalimatnya saya baca yang Arab. Fa'idha azamta, maka ketika engkau telah berazam. Nah, jadi azam itu adalah bertekad bulat. Azam. Jadi belum niat. Kalau niat itu adalah an-niyatu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Niat itu adalah suatu menyengaja dalam hati untuk melakukan sesuatu bersamaan dengan perbuatannya. Maka ketika sholat yang disebut niat itu apa? Ketika kita takbiratul ihram, dalam hati kita harus niat. Semua ulama sepakat bahwa niat itu ada di dalam hati. Meskipun ada yang, kalau Imam Syafi'i mensunnahkan untuk diucapkan, Imam Syafi'i tidak sependapat. Kalau dalam hatinya tidak niat, maka enggak sah sholatnya. Jadi yang dihitung niat itu Imam Syafi'i pun sependapat di dalam hati. Tapi kemudian kalau dalam mazhab Syafi'i melafalkan niat itu dianggap membantu hati untuk. Jadi ini pengalaman pribadi saya. Jadi saya terus terang saja. Dulunya saya tidak melafalkan niat, dulunya gitu ya. Saya tidak melafalkan niat. Tapi begitu saya pikir-pikir, pernah suatu ketika saya, wah, baru ini mikir, saya ini sedang sholat apa ya? Jadi pernah saya itu, Allahu Akbar, saya sholat apa ya? Lupa ya. Jadi ternyata, oh ini manfaatnya mengucapkan niat ternyata. Jadi membimbing hati untuk niat. Jadi tetap semua mazhab sepakat bahwa niat itu ada di dalam hati. Hanya mazhab Syafi'i mensunahkan ya untuk melafalkan. Dan ternyata kan saya ngalamin sendiri tanpa melafalkan, tahu-tahu Allah Akbar. Bisa sholat apa? Ya, jadi ada bagusnya melafalkan niat itu tapi sekali lagi harus ada kerentak itu apa sih? Di dalam hati bahwa saya berniat sholat apa. Karena semua ulama sepakat niat itu dalam hati. Ini kita tadi bicara azamnya. Fa idza azamta, maka ketika kau telah bertekad bulat mengambil keputusan, fatawakkal 'ala Allah, maka bertawakallah kepada Allah. Jadi apa tadi tawakal adalah menyandarkan, menyerahkan hasilnya kepada Allah sebetulnya ya. Bertawakal itu kan sudah bulat tekadnya mau melakukan sesuatu, melakukan ikhtiar. Jadi setelah kapan tawakal dilakukan? Tawakal adalah setelah membulatkan tekad mau berikhtiar. Jadi pada awal ikhtiar itu dilakukannya tawakal itu. Pada awal ikhtiar kan gini bunyinya, fa idza azamta, ketika Anda sudah mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu, bertekad bulat, azamta,
Wa idza azamta, ketika Anda sudah mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu, misalnya mau nikah nih ya, mau nikah. Yang belum nikah di sini? Udah sama Saya. iya. Nanti diantar. Biar kawal maksud. Jadi kalau misalnya sudah berniat di bulan mau nikah, ya tawakal sama Allah. Tawakal sama Allah. Sudah memiliki pilihan, ya udah datang ke rumahnya, apa namanya, istilahnya melamar. Melamar. Sudah bilang tawakal kepada Allah, menjadi yang terbaik bagi saya. Jadi sekali lagi, tawakal itu pada saat azam, pada saat membulatkan tekad, mengambil keputusan. Saya serahkan semuanya kepada Allah. Saya sudah mengambil keputusan, saya mau jualan konter, beli HP, saya buka kos-kosan, saya apa? Udah, bulan, Bismillah. Nah ini tawakal. Jadi ketika azam, tawakal. Inna Allah yuhibbu, sesungguhnya Allah mencintai, yuhibbu itu mencintai al-mutawakkilin, orang-orang yang bertawakal. Jadi orang-orang yang tawakal itu dicintai sama Allah, karena dia masih menyertakan Allah dalam perbuatannya. Dia masih menganggap bahwa semuanya itu atas kehendak Allah, bukan karena upayanya saja. Maka ketika seseorang bertawakal atas tindakan apapun, kalau dia berhasil, alhamdulillah, bersyukur. Kalau gagal, dia tidak frustasi. Ya, karena ada hikmah, pasti Allah ada menyimpan hikmah yang kita nggak ngerti. Tapi kalau tidak bertawakal, nanti jadi frustasi, stres. Hanya proyek gagal misalnya, proyek nggak jadi. PNS gagal mulu Pak Ustadz. Kalau PNS sih nggak ada gagal, tiap bulan dapat. CPNS-nya ini. PNS. CPNS-nya ini. Tesnya gagal we. Ya, jadi sekali lagi tawakal itu adalah ketika mengambil keputusan, bertekad jelas. Kemudian fadilah dari tawakal. Ayat silakan dibaca. Ayat At-Tolak ayat 2 dan 3. Fadilah tawakal. Belakang 28 justru. Ini komentarnya nggak panjang lebar karena ayat yang dibaca panjang. 558 ya. Karena 558. At-Tolak 65 ayat. Halaman Surat 65 ayat 2 dan 3. Silakan yang udah ketemu dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا بلغ أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعد به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ الأمر قد جعل الله لكل شيء قدرا. Ya, baik, saya baca terjemahannya ya. Apabila mereka telah mendekati akhir masa iddah, kalau perempuan yang dicerai ya. Apabila mereka telah mendekati akhir masa iddah, maka rujuklah mereka dengan baik atau lepaskan mereka dengan baik. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu.
dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengganjaran dengan itu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Saya akan penekanan pada barang siapa yang bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Allah akan menjadikan baginya makhrajan, jalan keluar. Jadi barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah pasti akan berikan jalan keluar bagi semua masalahnya ya. Jadi kalau ingin diberikan jalan keluar bagi semua masalahnya, ya, meningkatkan ketaatan kepada Allah. Nanti akan ada ilham, Tidak ada jalan buntu karena masalah itu diciptakan Allah sudah sama solusinya. Tinggal kita mau minta atau enggak. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberikan rizki dari yang tidak disangka-sangka. Nah, sekarang yang penekanan tentang tawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allah, dan barang siapa dia bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh. Fahuwa hasbuh, maka baginya hasbuh. Hasbuh itu apa namanya? Saya ada ini kemarin. Hasbuh, kecukupan. Jadi terjemahannya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan segala keperluannya. Maka baginya kecukupan. Jadi kalau kita bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan keperluannya. Tafsirnya ini ada hadis begini ya, di dalam tafsir ayat ini disampaikan hadis, salah satunya Rasul bersabda, barang siapa yang menghabiskan seluruh waktunya untuk Allah, maka Allah akan memberinya kecukupan dari semua biaya dan memberikannya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi kalaupun kita bekerja harus diniatkan karena Allah. Kita mencari nafkah karena Allah. Kita apapun harus diniatkan karena Allah. Jadi kalau kita menghabiskan waktu kita untuk Allah, maka Allah akan memberi kecukupan dari semua biaya dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Barang siapa menghabiskan seluruh waktunya untuk dunia, kalau kita tidak ada niat selain untuk senang-senang cari duit ya, untuk senang-senang ya, tidak ada niatan untuk dalam dibelanjakan dalam ketaatan kepada Allah, maka Allah menjadikan dunia menguasai dirinya. Ini hadisnya ya. Kemudian ini hadis dari Imam Ahmad, sumbernya dari Ibnu Mas'ud. Rasul bersabda, barang siapa yang mempunyai suatu keperluan lalu dia menyerahkannya kepada manusia, sabda Rasulnya, maka dapat dipastikan bahwa keperluannya tidak dimudahkan baginya. Jadi kalau kita punya kebutuhan, terus kita sangat menggantungkan kepada orang, ya, pada bos kita, pada klien kita, maka pasti keperluannya tidak akan dimudahkan oleh Allah. Dan barang siapa menyerahkan keperluannya kepada Allah, tawakal kepada Allah, maka Allah akan mendatangkan kepadanya rizki yang segera atau memberinya kematian yang ditangguhkan atau usianya diperpanjang. Nanti akan kita bahas tentang ini kan masalah takdir kok bisa dirubah gitu ya. Nanti akan sedikit saya bahas. Jadi gini, kalau kita menggantungkan keperluan kita kepada manusia siapapun itu, mau klien, mau bos, mau termasuk suami ya, jadi kita jangan menggantungkan kepada suami. Maksudnya tuh kepada Allah lewat suami, jadi tetap kepada Allah. Karena kalau keperluan kita gantungkan kepada manusia, kita tidak dimudahkan. Tapi kalau kepada Allah menggantungkannya, maka Allah akan mendatangkan rezeki yang segera dan menangguhkan kematian. Sekarang tentang yang terakhir nih, sudah jam 6:13. Jadi tentang ikhtiar. Jadi Bapak Ibu tolong
saya ingin sampaikan lagi, ini sudah saya sampaikan dalam kajian yang terdahulu, bahwa ayat tentang ikhtiar itu bukan ayat yang selama ini dipahami Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu merubah nasibnya sendiri. Atau dalam bahasa Arabnya, innallaha la yughadiru ma biqaumin, innallaha la yughadiru ma biqaumin hatta yughadiru ma bi anfusihim. Itu bukan ayat untuk, artinya sebetulnya begini, innallaha, sesungguhnya Allah, la yughayyiru, dia Allah tidak merubah sesuatu biqaumin yang ada dalam suatu kaum. Sesuatu itu tafsirnya adalah nikmat. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nikmat yang ada suatu kaum menjadi musibah hatta yughayyiru, sehingga kaum itu merubah sendiri, ya. Hatta yughayyiru bi anfusihim, sehingga kaum itu merubah sendiri nikmat mereka itu dengan berbuat maksiat. Jadi itu makna innallaha yughayyiru ma biqaumin. Jadi itu bukan ayat ikhtiar, tapi ayat tentang pemberitahuan Allah, kalau kamu dikasih nikmat malah gak bersyukur, malah berbuat maksiat, maka nikmat itu akan dirubah jadi musibah. Artinya yang merubah nikmat menjadi musibah itu orang itu sendiri, karena dengan berbuat maksiat. Jadi ikhtiar salah satu ayatnya adalah yang di dalam surat Al-Jumu'ah itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila sholat telah ditunaikan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Fantashiru fil ardi wabtaghu, dan carilah. Cari ini kan ikhtiar, ya. Perintah ikhtiar ini wabtaghu, carilah, wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah. Jadi tidak suruh menunggu. Kalau menunggu kan tunggulah karunia Allah. Ini kan wabtaghi, cari apa? Wabtaghi wabtaghu min fadlillah, dan carilah karunia Allah. Wadhkurullaha katsiran, dan tetap berzikirlah kepada Allah itu dengan zikir yang banyak, la'allakum tuflihun. Jadi dalam mencari karunia Allah itu senantiasa dalam zikir pada Allah. Jadi ini perintah untuk ikhtiar, ya. Wabtaghu min fadlillah. Kemudian dalam satu hadis ikhtiar yang berikutnya adalah tentang waktu ini, ya, tentang kisah ini, riwayat hadis Muslim. Hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Abbas. Hadis sahih ini, ya. Dikisahkan ketika wabah penyakit terjadi, berjangkit di negeri Syam. Negeri Syam itu mana? Suriah dan lain-lain. Kalau masa termasuk Libanon juga. Negeri Syam. Wabah penyakit ini kekuasaan Islam. Itu sampai negeri Syam. Umar bin Khattab sebagai khalifah pada saat itu bertetapan untuk mengurungkan niatnya pergi ke wilayah itu. Seraya berkata kepada para sahabatnya, besok pagi-pagi aku akan kembali pulang ke Madinah dan mengurungkan niat saya untuk berkunjung ke negeri Syam karena ada wabah penyakit. Ya, kayak kemarin, ya, apa itu yang dunia COVID. Jadi bagaimana mensikapi wabah COVID itu sudah ada di hadis, ya, bahwa oleh karena itu bersiap-siap lagi. Jadi ini Umar memutuskan untuk kembali, ya, ke Madinah. Mendengar ucapan Umar itu, seorang sahabat bernama Abu Ubaidah bin Jarrah bertanya kepadanya, apakah kita tidak lari dari takdir Allah? Nah, ini bicara takdir dan ikhtiar, ya. Jadi salah satu sahabat berpikiran bahwa ini kan takdir. Kalau kita takdirnya kena penyakit, ya kena. Nah, tapi kan kemudian Umar menjawab, mengapa kamu bertanya demikian, wahai Ubaidah? Untuk menghindari perdebatan dengan sahabatnya, Umar pun segera menjawab pertanyaan sahabatnya. Kita akan lari dari satu takdir Allah menuju ke takdir Allah yang lain. Jadi kalau kita ikhtiar adalah memilih takdir yang lebih baik. Jadi
Jadi sekaligus saya jawab bahwa takbir itu sebetulnya ada yang mu'allaq, ada yang mubram. Jadi mu'allaq itu yang digantungkan dengan ikhtiar. Kalau kita melakukan begini, maka kita tidak akan begitu. Nah, kalau kita melakukan Begitu. gitu. Tadi kalau kita datang ke tempat mabah, ya sudah ya kenapa apa ya masih ketularan lah. Ya sunatullahnya begitu kan. Nah, kita pilih takdir yang lain. Jadi kalau kita ikhtiar itu bukan lari dari takdir, tapi menuju takdir yang lain. Namanya ikhtiar itu kata-kata apa? Memilih artinya. Memilih juga dia akan dekat dengan kata khoir. Ikhtiar khoir itu memilih yang lebih baik. Ikhtiar itu adalah memilih takdir yang lebih baik. Jadi kira-kira kemudian setelah Umar menjawab begitu, kemudian ada, ini saya singkat saja ya, hadisnya panjang sebetulnya. Di tengah perbincangan Umar dengan Ubaidah, tiba-tiba datang seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf. Ia pun berkata, aku mengerti masalah ini. Aku mendengar Rasul bersabda, apabila kamu mendengar ada wabah berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu datangi negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di tempat kamu berada, janganlah kamu keluar dari negeri itu karena hendak melarikan diri. Jadi kalau sudah di situ dan kena, malah nggak boleh pergi. Tapi kalau belum, jangan mendatang. Itu sama dengan kebijakan itu COVID kemarin. Lockdown ya. Lockdown. Jadi ekonomi jadi down. PSBB. Terus ada satu hadis lagi tentang ikhtiar juga. Ini dari sahabat Anas bin Malik. Telah berkata seorang kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, apakah saya meninggalkan unta tanpa diikat kemudian bertawakal, atau saya perlu mengikat kemudian bertawakal? Maka Rasul menjawab, ikatlah kemudian engkau bertawakal. Jadi ada ikhtiar. Jadi ikhtiar adalah memilih takdir yang baik. Jadi karena takdir itu tadi ada mu'allaq, ada mubram. Mubram itu sebetulnya jadi gini, kalau saya berikhtiar, misalnya saya punya diabetes ya, saya melakukan ikhtiar menangani diabetes saya dengan baik, ini takdir mu'allaq ya, saya akan bisa umurnya sampai sekian. Tapi kalau saya tidak melakukan ini, maka umur saya sekian. Itu takdir mu'allaq. Tapi ada takdir mubram, sebetulnya Allah sudah tahu bahwa saya akan melakukan atau tidak melakukan. Itu mubram. Allah sudah tahu, karena Dia yang ciptain, masa nggak tahu? Allah yang ciptakan, Allah tahu bahwa saya akan melakukan ikhtiar atau tidak melakukan ikhtiar. Itu takdir mubram. Tapi dalam pikiran manusia itu takdir mu'allaq, bahwa dia berikhtiar untuk menuju takdir yang saya kira begitu. Sudah sampai jam 6 lebih banyak ya. Jadi kita bicara tentang takdir ya. Jadi takdir dan qadar itu sebetulnya bisa dua hal yang sama lah ya. Tapi kalau mau dibedakan, takdir itu terdiri dari qada dan qadar. Qada itu ketentuan yang sudah ditetapkan, qadar itu kejadian rinci dari Allah. Takdir terdiri dari qada dan qadar. Kalau mau dibedain, bisnya amal. Baik, kita mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan. Kita akhiri. Sebelum diakhiri, kalau mau ada tanya jawab silakan. Tapi sudah jam sekian ya. Siang. Sebutkan aja ya, kita sebutkan, kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.